Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 21 Januari tahun 2021, yang bersama dengan gereja kita memperingati peringatan Santa Agnes, perawan dan martir. Semoga semakin hari kita semakin memiliki hati seperti hati Yesus, oleh karena dituntun oleh sabdanya yang menjadi dasar dari belajar ilmu sejati kita. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, yang lemah dalam pandangan orang, Kau pilih untuk mempermalukan yang kuasa. Hari ini kami kenangkan kesaksian Santa Agnes yang menyerahkan nyawa demi imannya. Buatlah kami teguh dalam iman dan tetap setia sampai akhir dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kisah Injil tadi menceritakan tentang Tuhan Yesus yang diikuti oleh banyak orang, karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang-orang yang sakit dan juga memberikan pengajaran-pengajaran tentang kebaikan. Dan orang-orang yang mengikutinya itu terutama tertarik karena apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus, yakni menyembuhkan orang-orang sakit dan juga mengusir roh jahat. Kenyataan itulah yang lalu juga kita renungkan, bahwa kebaikan, saya yakin, itu selalu berasal dari Allah, sementara ketidakbaikan itu berasal dari si jahat. Karena tujuannya adalah agar kita tidak sampai kepada Allah dengan hal-hal yang tidak baik tadi. Tetapi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita mau mewartakan kerajaan Allah, karya kebaikan, itu ditunjukkan dengan bagaimana kita menyelamatkan, memberikan pertolongan, perlindungan kepada orang-orang lain, dan juga mengusir setan-setan seperti tadi. Hanya yang terjadi, saudara-saudariku, ketika tadi disebutkan bahwa yang datang di situ tidak hanya orang-orang biasa, tetapi juga roh-roh jahat yang diusir oleh Tuhan Yesus lalu jatuh tersungkur yang ada di situ, gitu ya. Lalu menyebut, "Engkaulah Anak Allah."
Nah, tetapi kenapa Tuhan Yesus kok melarang mereka memberitahukan siapa dia gitu ya? Dan ini pertanyaan yang juga mungkin susah untuk saya jawab, karena itu jelas langsung pikirannya atau kehendak Tuhan Yesus. Saudara-saudariku, kiranya marilah kita memahami bahwa roh-roh jahat itu melihat Yesus sebagai anak Allah. Itu bukan dalam arti anak seperti kita manusia memiliki anak atau hewan memiliki anak, tetapi dialah sabda Allah, dialah kehadiran Allah, dialah yang mendapatkan rahmat Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan akhirnya tidak ada kata lain selain ya dialah anak Allah, dialah kehadiran Allah sendiri. Jangan sampai ini lalu kita perdebatkan soal istilah, soal status dan sebagainya. Maka Yesus melarang untuk mengabarkan itu. Biarlah yang terjadi itu kebaikannya saja, tanpa harus ada klaim, tanpa harus ada pengakuan dan sebagainya. Dan semoga kita juga di dalam hidup ini melakukan kebaikan itu tanpa harus dicatat siapa kita. Mengapa kita berbuat begitu? Ya karena kita hidup di dalam Tuhan gitu aja. Tidak perlu dikatakan siapa kita, lalu bagaimana itu, tetapi baiklah, biarlah kebaikan itu menampakkan diri melalui kita, dan jangan sampai lalu kita memperbudak atau memperalat kebaikan itu untuk kepentingan kita sendiri. Semoga kita semakin memiliki hati seperti hati Yesus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk rendah hati di hadapan Allah dan sesama, dan mewartakan karya-karya kebaikan, karena itulah kebenaran dari Tuhan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.